sepertinya. Hanya lagi. Semua. Ya. Pimpinan saya mengirimkan salam untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf bergabung di sini. Jadi untuk saat ini saya pandu, saya dengan ceria. Feedback ya. Ya, alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan bedah buku online ini mulai dari hari Selasa kemarin ya. Mulai topik bukunya Pak Sahyuti, lalu Pak Egi tentang ketahanan pangan, lalu kemarin cukup seru juga ya, cukup bikin kita fresh juga ya. Asik kemarin, enjoy. Iya, dengan semua ya. Memang beliau itu memang trainer, jadinya bisa menggugah kita, bisa kita praktek juga ice breaking yang sederhana. Oke, hari ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya lanjutkan ke Mbak Salbiah nih. Ya. Kan. Tunggu, Mak. Terima kasih Mbak Ceria. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan bedah buku pertama saya, buku Solo. Mungkin ini suatu hal yang luar biasa buat saya pribadi karena saya memang penulis pemula. Jadi penulis buku seller seperti Ustadz Ahmad Rifai Irfan saja pada saat beliau membuat bukunya yang pertama hanya dihadiri oleh 3 orang. Beliau, 1 moderator dan 1 peserta. Nah, kalau ini kan dari 1 orang, alhamdulillah bersyukur. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Salbiah, bisa dibuka slide-nya. Bentar ya Mbak. Ya, disiapin. Silakan Mbak, bisa dilanjutin dulu Mbak. Oke, baik. Sekarang kan masih puasa ya Bapak Ibu, bagaimana? Masih pada puasa semua? Masih. Ya Allah. Belum ada yang bolong ya? Belum. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ya Bu ya. Ya. Tapi kalau buat perempuan bisa ya Bu. Iya. Saya sudah enggak. Udah usianya. Bisa full. Alhamdulillah Bu ya, nggak ada utang. Sudah lansia. Nanti bisa ya Bu. Ya. Ya buku ini Bapak Ibu saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi saja. Bukunya sederhana, mungkin Bapak dan Ibu semua juga bisa membuatnya karena terkait dengan kerjaan saya sebagai petugas karantina di Balai Pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pekerjaannya diabadikan, dituliskan, Bapak Ibu bisa membuat buku seperti saya. Kapan itu waktunya Bapak Ibu yang atur. Silakan Mbak Salbiah, ini udah muncul. Ya, buku saya berjudul Ada Karantina di Hatiku. Kenapa saya ambil judul ini? Karena memang menurut saya bekerja itu nggak hanya semata-mata untuk mendapatkan poin, Bapak Ibu. Jadi saya berharap bekerja selain mendapatkan koin, juga mendapatkan ilmu dan teman. Dalam bekerja pastilah kita ada konflik internal, eksternal gitu kan. Nah, konflik tersebut jangan sampai membuat kita menjadi males kerja kayak gitu. Ya, karena kita kerja semata-mata bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk instansi kita. Kalau saya karantina. Oleh sebab itu, saya ambil judul Ada Karantina di Hatiku. Next, Mbak. Next, Mbak Ciria. Ya. Nama saya Salbiah, Bapak Ibu. Kebetulan namanya singkat, padat, simple, pemberian orang tua, Arabic name. Just Salbiah saja. Bapak Ibu bisa panggil Salbiah, oke. Sal boleh, Biah boleh. Yang penting masih ada kata-kata Salbiahnya. Mbak. Lanjut, Mbak. Bapak Ibu, saya dilahirkan di Bekasi 8 September 85.
Ya, usianya sudah lumayan sih. Anakku, Oh, Masih anak ibu. ya, anak saya lebih masih tua. Sama Bu. muda sekali. Masih muda. Ini mah Iya. sudah Baru Siap. mau 35. separuh perjalanan hidup, insya Allah sudah mulai matang menapaki perjalanan hidup saya ini seperti apa harusnya gitu. Iya. Nah, terus status saya, alhamdulillah saya ibu dari 2 orang anak. Anak pertama saya usia 11 tahun, yang mungkin tahun ini akan sekolah kelas 6 SD. Lalu anak kedua saya sekitar hampir mau 5 tahun, tahun ini akan TKB. Alhamdulillah anaknya sudah lumayan besar, jadi bisa fokus kalau mau nulis-nulis sedikit-sedikit gitu. Sudah bisa, mereka bisa mengatur diri mereka masing-masing. Lalu saya tinggal di Bekasi, Bapak Ibu. Suaminya? Kenapa Pak? Suaminya? Suaminya sama sih. Jangan lupa, Bu. Kenapa Pak? Nah, Oh, suaminya jangan lupa lupa ya? suami. Iya. Ya. Suami saya bekerjanya sama di karantina juga. Cuma beliau di karantina Tanjung Priuk, saya di karantina Bekasi. Inbreeding, Pak. Iya. Jadi kami itu dulu, ya kok jadi cerita sih. Jadi kami memang satu kelas, sama-sama di HPT IPB, satu angkatan. Jadi ketemunya sudah lama semenjak kuliah itu. Begitu. Lanjut. Alamat saya di Bekasi, Bu. SD, SMP, SMA di Bekasi, lalu migrasi ke Bogor, ke IPB. Musuh di Bekasi mungkin kali ya, teman juga di Bekasi, jadi hidupnya sekitar Jabotabek aja, nggak pernah kemana-mana gitu. Jabatan saya di kantor PUPT Ahli Pertama, pengendali organisme pengganggu tumbuhan di Badan Karantina Pertanian. Jadi kalau PUPT itu biasanya disebut petugas karantina, Bu. Jadi bukan PUPT. Jadi petugas karantina berdasarkan undang-undang yang terbaru namanya pejabat karantina, diganti lagi. Analis karantina. Yang terbaru lagi. Buyar nih. Salim dulu sama Buyar. Sekarang mau jadi analis perkarantinaan. Insya Allah mudah-mudahan. Instansi saya di Balai Uji Terap Teknik Metode Karantina Pertanian. Lokasinya ada di Bekasi. Di Kabupaten Bekasi tepatnya. Ada yang pernah ke sini, Bu? Belum. Oh, Belum. Kapan-kapan? Kalau Iya, Bekasi Bu. sudah. Sering. Bekasi sudah, tapi di Jatirayu. Oh, Jatirayu, iya. Jadi, instansi saya ini, Bu, merupakan salah satu instansi dari 52 UPT di karantina. Karena karantina ini punya 52 UPT atau cabang, nah salah satunya di Balai Uji Terap. Masih tupoksi kami berbeda, Bu, dengan balai karantina yang lainnya. Karena kami tupoksinya atau core bisnis kami ini di sini BIMTEK, bimbingan teknis dan uji terap. Jadi kayak uji terap itu kayak penelitian, kajian tentang perlakuan karantina. Sedangkan kalau UPT-UPT yang lainnya itu untuk pelayanan operasional perkarantinaan. Begitu. Next, Mbak. Oh ya, ini gambar gedung kantor kami. Ya, di depan. Ini gedung pendidikan yang berisi laboratorium. Dan ruang kelas. Next, Mbak. Bapak Ibu, saya baru penulis pemula sebenarnya. Baru belajar menulis akhir tahun 2018. Buku saya sudah tulis, tapi ini buku antologi. Jadi buku ada 2 jenis, Bapak Ibu. Ada antologi sama buku solo. Kalau buku antologi ini penulisnya rame-rame, keroyokan. Ini Mbak Ceria, Bu Jusnia, mungkin ibu-ibu yang lain di sini banyak yang membuat buku antologi bareng-bareng teman-teman penulis yang lainnya. Kebetulan saya juga sering ikut berkecimpung membuat buku antologi. Sampai saat ini baru ada 19. 2 diantaranya, nomor 6, Rindu, dan nomor 13 ini buku antologi khusus untuk puisi. Bukan untuk cerpen, prosa, atau esai. Lalu, untuk buku solo, saya baru pertamanya, ada Karantina di Hatiku ini. Saya paksakan, karena kalau tidak ya saya pasti nulis antologi terus gitu kan, kapan nulis solonya.
Ini memang namanya manusia nggak pernah puas ya Bapak Ibu. Jadi sudah punya ini, kepengen ini lagi, kepengen tapi nggak apa-apa sih. Yang penting yang baik lah gitu ya. Lalu saya punya website Bapak Ibu, blog. Bapak Ibu bisa berkunjung di www.salbiakarantina.com. Saya blogger, suka nulis artikel di sana. Jadi artikel yang saya tulis di sana juga berhubungan dengan pekerjaan saya. Jadi nice blog saya itu seputar karantina, lalu seputar entomologi, fitopatologi. Video conference. Waktu awal saya membuat blog ini juga agak ragu juga sih. Ragu kenapa? Karena siapa yang bakalan baca tulisan saya? Kan? Karena tulisannya seputar karantina, entomologi, tanaman. Lah, seiring berjalan waktu, kata teman-teman blogger yang lain, tenang Mbak Salbia, nanti tulisanmu akan menemukan pembacanya. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah punya pembaca di blog tersebut. Dulu tulisan di blog saya itu masih kaku dan terkesan ilmiah, kayak bentuk laporan gitu kan, bentuk-bentuk ilmiah gitu yang orang masyarakat umum itu nggak ngerti ini apa sih yang Mbak Salbia tulis gitu kan. Tapi alhamdulillah banget gitu kan, tahun ini ada beberapa teman blogger yang ngechat saya, Mbak Salbia, alhamdulillah loh sekarang aku udah ngerti tulisanmu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi mereka sekarang walaupun saya agak ilmiah, tapi saya terjemahkan ke bahasa yang masyarakat umum bisa mengerti. Begitu. Itu alhamdulillah suatu peningkatan juga buat saya bisa menerjemahkan tulisan-tulisan ilmiah yang pernah saya kerjakan, lalu kita terjemahkan biar masyarakat ngerti, teman-teman blogger yang lain bisa ngerti. Alhamdulillah juga mereka semakin kenal dengan karantina, makanya header di blog saya akhirnya saya cantumkan petugas karantina, karena mereka bingung tuh karantina apaan sih Mbak gitu. Terus kalau karantina yang sekarang ini sama karantina pertanian sama apa beda gitu kan, karena mereka masyarakat umum awam jadi belum tahu. Alhamdulillah sih sekarang sudah mulai lebih dikenal lagi oleh teman-teman blogger. Itu Bapak Ibu. Oh iya, selain nulis di blog, saya juga nulis artikel lepas di beberapa platform. Jadi memang saya juga menulis artikel bahannya dari kerjaan saya juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita kan sebagai ASN biasanya suka perjalanan dinas. Nah, pada saat perjalanan dinas, setelah kita selesai menyelesaikan tugas dari pimpinan, ya dong pasti kita ke tempat wisatanya, ke tempat kulinernya. Nah, di situ kita ada kesempatan Bapak Ibu. Kita ambil video atau enggak foto kan sebanyak-banyaknya. Itu kita bisa buat artikel. Misalnya, kalau saya waktu itu pergi ke Belitung ya, Pangkal Pinang gitu kan. Di situ saya bisa buat artikel dari situ. Ada bahannya, nyampe rumah saya tulis, lalu kita kirimkan ke redaksi. Terima kan lumayan Bapak Ibu. 5 artikel kita bisa mendapatkan fee 200.000. Kadang juga ada yang dibayar pakai dolar. Nah, itu kan. Kadang pakai rupiah. Ada yang bayarnya pakai per view. Jadi siapa yang paling banyak view-nya melihat artikel kita itu dibayar sekian gitu. Jadi kan lumayan Bapak Ibu. Semua yang kita kerjakan ditugaskan pimpinan dari negara itu bisa kita jadikan tulisan. Termasuk salah satunya buku ini, buku sederhana saya ini. Ya, next Mbak. Ya, ini Bapak Ibu bukunya. Judulnya ada Karantina di Hatiku. Saya bacain metadatanya ya, bisa dibaca. Metadatanya jumlah halamannya 193 halaman. Ukurannya imut-imut 14 kali 20 cm, mungkin setengah dari kertas A4 ya, kurang lebihnya lah. Jenis covernya soft, ini ISBN-nya. Penerbitnya AI Publisher, tahun terbitnya baru kemarin 2020, Maret 2020. Dan ini versi e-booknya memang belum ada karena kita kontrak dengan penerbit, tidak diterbitkan versi e-book selama 1 tahun. Jadi sebelum kita
terbitkan buku kita ada kontrak penerbitannya, mau seperti apa gitu. Lalu sebenarnya genre buku saya ini bukan novel juga Bapak Ibu, karena storytelling. Jadi saya menceritakan pekerjaan yang telah saya lakukan dari tahun 2011 sampai 2019. Tapi memang masih ada sedikit dialog tag-nya beberapa paragraf, tapi memang bukan novel, hanya storytelling saja. Lalu di cover saya memang sengaja saya tampilkan gambar petugas karantina, karena kan bingung ada karantina di hatiku, maksudnya apa nih? Sekarang kan zamannya di karantina, kok malah ada karantina di hatiku. Nah itu makanya saya tampilkan petugas karantina di situ, karena memang saya petugas karantina. Lalu apa lagi ya? Oh ya, proses sampai buku ini jadi itu benar-benar saya lakoni sendiri, Bapak Ibu. Jadi mulai dari desain cover, lalu membuat bluff, lalu kontak-kontak dengan penerbitnya itu seperti apa, itu semuanya saya lakukan sendiri. Jadi alhamdulillah banget, walaupun ini penerbit indie bukan penerbit mayor, tapi saya bisa tahu mulai dari editor itu mengedit buku kita, tulisan kita, sampai buku kita cetak selesai, itu bagaimana prosesnya, itu penting juga bagi seorang penulis tahu sampai sejauh mana progres bukunya untuk bisa kemudian nanti kita distribusikan ke para pembaca. Buku ini memang tidak ada di Gramedia karena penerbit indie, dan sampai saat ini yang membeli pembacanya baru 130-an orang. Tapi buat saya itu alhamdulillah, ya Allah, bersyukur gitu ya. Karena ternyata masih ada yang mau baca buku saya gitu kan, walaupun ini spesifik karantina, tapi orang-orang di luar karantina, stakeholder lainnya gitu, seperti perusahaan-perusahaan benih, lalu instansi di Kementerian Pertanian, itu ternyata masih mau membaca buku saya. Saya sebagai penulis pemula bersyukur sekali, alhamdulillah masih ada yang berminat untuk membaca buku saya ini. Semoga bukunya nanti itu bermanfaat, tidak hanya untuk kami ya, petugas karantina, tapi juga untuk stakeholder yang lainnya yang sedang membaca buku saya. Iya Mbak, next Mbak. Bapak Ibu, motivasi dan latar belakang saya menulis buku ini karena saya kepingin pekerjaan yang telah dilakukan tidak ditelan waktu. Maksudnya gini, kita kan sebagai ASN sudah bekerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan pimpinan dengan sebaik-baiknya kan. Sayang sekali Bapak Ibu kalau misalnya hilang begitu saja pekerjaan yang telah kita lakukan. Mereka nggak tahu kita sudah mengerjakan apa gitu kan. Kita sudah membantu di bidang administrasi, sudah ikut sebagai peserta atau panitia BIMTEK, terus kita juga sudah menjadi bagian dari sebuah tim dalam, misalnya saya uji terap atau penelitian gitu kan. Mereka nggak tahu apa yang sudah kita kerjakan. Kita sudah selesai kerjakan, bikin laporan selesai ya selesai saja. Itu sayang Bapak Ibu. Kalau kita bukukan atau kita tuliskan, lalu kita kasih manfaatnya untuk para pembaca kita. Saya sudah pernah mengerjakan kajian ini loh, penelitian ini loh. Saya melaksanakan seperti ini hasilnya. Itu kan mungkin sangat lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kita sudah melakukan pekerjaan, lalu hanya mejeng di medsos foto kita bahwa kita pernah ke daerah sini, itu kan sayang sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan suatu pekerjaan, terus pekerjaan tersebut didokumentasikan, lalu di-share ke orang lain, masyarakat umum, nanti mereka bakal dapat manfaatnya, bakal tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, itu yang ingin saya lakukan dengan buku ini. Lalu saya juga ingin dong mengabadikan momen berharga selama bekerja. Saat saya bersama teman-teman saya, saat saya berkunjung ke suatu tempat, itu harus kita abadikan momen-momen tersebut. Saya tuliskan dalam buku ini juga.
Yang ketiga, terakhir, sebagai bentuk penghargaan terhadap instansi saya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Badan Karantina Pertanian, kepada Balai Uji Terap, terima kasih telah memberikan amanah ya, tugas kepada saya. Coba kalau saya nggak dikasih tugas, bisa nggak saya buat tulisan? Enggak kan? Terima kasih sudah percaya kepada saya sebagai bawahannya. Terima kasih kepada pimpinan saya di tahun 2011, Pak Antar Jodikin, Dr. Antar Jodikin, lalu ada Pak Fauza Rohani, ada Pak Samsul Hedar, ada Ibu Dr. Hewan Mirahatati, Bapak Dr. Hewan Wawan Sutian. Beliau telah memberikan kesempatan manis kepada saya sehingga saya dapat mengenal dunia literasi dan saya dapat menuliskan semua pekerjaan saya share, semoga share saya bermanfaat. Jadi selain buku tersebut juga bermanfaat untuk saya pribadi karena terdokumentasi juga bermanfaat untuk orang lain. Itu motivasi dan latar belakang saya kenapa saya menulis buku Ada Karantina di Hatiku. Next, Mbak. Nah, ini dia daftar isinya. Jadi memang sengaja saya bagi per tahun karena saya mau menceritakan bab pertama, tahun pertama 2011. Saya kerja apa aja. Terus nanti saya infokan kalau misalnya saya sudah ada publikasi jurnal nasional atau internasional, nanti saya kasih linknya di bawahnya gitu. Terus bab 2, bab 3, selanjutnya sampai bab ke-9, 2019. Saya bagi per bab, per tahun, karena saya ingin menceritakan pekerjaan saya selama 1 tahun tersebut. Iya, lanjut Mbak. Nah, ini mungkin sebelum kesini ada pertanyaan nggak sebentar? Kalau tidak ada, saya bisa lanjut. Pertanyaan Mbak di chat gimana? Mau dilanjut dulu apa mau saya bacakan yang pertanyaan? Banyak ini di chat. Oh, apa dilanjut dulu ya? Lanjut aja dulu Mbak. Ya, udah boleh. Ya, terima kasih Mbak Ceria. Ini Bapak Ibu saya mau menggambarkan sedikit isi dari buku. Ini mungkin poin-poinnya aja. Kalau dari buku lengkapnya Bapak Ibu, kalau misalnya beli bukunya masih bisa membaca. Jadi tahun pertama 2011. Jadi ini merupakan tahun orientasi buat saya. Orientasi saya mengenal Balai Uji Terap itu seperti apa. Jadi kayak pengalaman saya waktu pertama kali datang ke booth nih, ke Balai Uji Terap nih, Masya Allah, jalanannya kotor, rusak gitu kan, berlubang, berair tuh sampai saya berpikir, bener nggak sih ada instansi pemerintah yang di tempat seperti ini? Itu sampai ragu, bener nggak sih kantor saya kayak gini kok jalanannya gitu kan? Tapi setelah saya sampai di depan kantor, subhanallah kantor saya gitu kan, terus saya ragu juga, bener nggak sih saya punya kantor kayak gini? Jadi luar biasa perjuangannya waktu itu. Perjalanan menuju booth. Pertama kali, the first, saya melaporkan diri sebagai ASN di Balai Uji Terap. Lalu saya diajak berkeliling-keliling ke tiap gedung administrasi, ada gedung asrama. Nanti Bapak Ibu kalau ke sini boleh nginep, kami ada asramanya, dormitory, murah kok harganya. Nanti kalau mau tahu bisa jawab saya. Terus saya juga diperlihatkan ada animal cage, ada kandang gitu kan, ada workshop, lalu ada gedung pendidikan, isinya laboratorium, ruang kelas. Saya berkeliling itu saya ceritakan di dalam buku saya, bagaimana saya sampai menitikkan air mata karena ternyata ada labnya yang wah banget. Saya paling suka hobi di lab, jadi pas ketemu lab rasanya, aduh ya ampun, kok ketemu diri sendiri gitu. Itu saya ceritakan di buku saya. Lalu saya juga menceritakan bahwa 1 bulan pertama saya nggak digaji, Bapak Ibu. Kenapa gitu kan saya nggak digaji? Karena pada saat saya disuruh lapor dari Badan Karantina itu sudah lewat tanggal 10. Jadi nominatif gajinya itu sudah dikirimkan ke KPPN. Jadi ya sudah deh, salah merana banget waktu 1 bulan pertama itu. Bener-bener alhamdulillah gitu ya, sudah bersyukur bisa berangkat dari rumah ke kantor
Dan balik lagi dari kantor ke rumah itu udah bersyukur banget. Boro-boro buat jajan bakso udah nggak mikirin lagi. Uang di dompet itu cuma tinggal receh ya. Recehan semua itu juga saya ceritakan. Tapi saya ambil hikmahnya saja. Ya saya bersyukur masih bisa menjadi PNS dengan usaha sendiri kan. Yang tidak punya teman, tidak punya keluarga di Kementerian Pertanian. Mungkin nanti ini akan diganti dengan lebih dari sekedar hanya gaji. Nanti di suatu saat itu, waktu itu saya berpikir, saya harus bekerja, tetap semangat, bekerja untuk instansi saya. Itu pikiran saya. Itu saya tulis di buku saya. Lalu juga pertama, tahun 2011 saya jadi MC, padahal saya kan suara juga nggak bagus-bagus amat, gitu kan. Wajah juga nggak cantik, segala macam lah. Tapi mungkin karena memang gak ada orang lagi waktu itu di kantor, Masya Allah. Tapi saya bersyukur dari MC ini, disuruh jadi MC, saya jadi belajar bagaimana ilmu protokoler, bagaimana ilmu komunikasi, bagaimana ilmu berbusana juga saya sampai cari, padahal busana saya kalau pakai kayak gini aja, nggak pernah berubah gitu kan. Tapi karena ingin kelihatan wah gitu kan, akhirnya saya mencari, menelusuri. Ya mungkin yang tahu waktu gimana saya awal-awal MC itu rada-rada alay, jangan baru ketawa ya. Ya seperti itu. Itu juga saya ceritakan di buku saya. Nah itu. Di tahun pertama ini memang benar-benar tahun orientasi bagi saya mengenal Balai Ujitra. Next Mbak. Untuk tahun kedua Bapak Ibu, tahun kedua ini saya sebagai petugas karantina memang kami diwajibkan mengikuti pengenalan tugas karantina. Namanya Langaskara, wajib militernya karantina. Jadi di sini juga saya ceritakan selama 2 minggu saya mengikuti Langaskara. Sampai pulang ke kantor muka saya gosong kayak arang. Jadi pegawai, ada satu pegawai bilang, Sabia kamu pakai masker warna hitam ya, Masya Allah. Jadi memang benar-benar disiplin kegiatan pengenalan tugas karantina. Waktu itu saya di Rindam Jaya kegiatannya. Jadi saya ceritain di buku saya juga bagaimana kami harus berlari-lari gitu kan siang hari sebelum makan, siang hari lari-lari dulu baru boleh makan. Tapi ilmunya luar biasa, kita benar-benar mengenal kedisiplinan, terus ilmu-ilmu materi dari para narasumber juga membuat kita kita ini garda terdepan loh gitu. Jadi membuat kita itu kami ini garda terdepan. Jadi tidak boleh cengeng, harus fit dalam kondisi apapun. Nah, itu yang saya dapat dari kegiatan Langaskara. Ini saya ceritakan juga di buku saya. Lalu bagaimana saya juga bertemu dengan teman-teman di sana, bisa kenal teman-teman gitu kan. Ini saya ceritakan juga di buku saya. Lalu di tahun 2012 saya juga menceritakan bagaimana saya ikut kepanitiaan berbagai macam BIMTEK, karena memang tupoksi kami kan BIMTEK. Kepanitiaan BIMTEK ini gimana ya, namanya panitia pastilah ada suka dukanya gitu. Jadi memang saya akui tahun 2012 ini karena mungkin saya masih dibilang junior kali ya Bapak Ibu. Jadi ada memang panitia yang sudah cukup senior, yang ada yang junior. Nah saya ini masih yang junior-juniornya gitu kan. Jadi ada peserta yang Mas Sabia hebat ya gitu kan jadi panitia. Tapi ada juga peserta yang marahin saya gitu, ya ampun saya nggak tahu apa-apa dimarahin di depan umum gitu kan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dimarahin di depan umum gitu kan. Walaupun saya junior tapi kan saya masih punya perasaan gitu. Ada juga peserta yang kayak gitu. Tapi kita masih harus bisa mengendalikan diri sebagai panitia. Jangan terpancing emosi dengan peserta, itu hikmah yang saya ambil. Jadi setiap saya menulis di buku, di kepanitiaan, saya tulis di buku tersebut, Bu, di buku ada Karantina di Hatiku, materinya ya seputar ini kan, dengan bahasa yang agak umum. Lalu narasumbernya kompeten ini gitu kan. Lalu saya tulis juga suasana pada saat saya menjadi panitia BIMTEK tersebut. Gitu. Jadi memang ada plus minusnya dari selama 1 minggu. Jadi di Balai Ujitra kepanitiaan biasanya selama 1 minggu Bapak Ibu dari Senin sampai Sabtu kita full menjadi panitia dan itu benar-benar menguras tenaga dan energi. Lalu tahun ini juga saya diikutsertakan menjadi panitia pengadaan buku-buku impor. Jadi baru pertama kali the first bagi saya membuat kontrak pengadaan
buku-buku. Oh ternyata gini ya bikin kontrak. Oh alurnya kayak gini ya. Setelah itu saya nggak mau lagi ada jadi panitia pengadaan. Terima kasih deh, nggak mau lagi. Terima kasih. Lalu tim uji terap X-ray, jadi tim kajian penelitian X-ray Bapak Ibu. Jadi kalau ada komoditas pertanian yang dilalui lintaskan melalui X-ray di bandara, nah kami melakukan kajiannya. Kami juga sudah punya vectorial guide panduannya. Jadi tiap komoditas seperti benih misalnya kan, nanti ada tampilan gambarnya benih dengan mode ini ada gambar beda-beda. Itu sudah kami buat panduannya. Saya melakukan kajiannya juga bersama tim. Kebetulan saya sebagai anggota membantu, tapi kalau Bapak Ibu misalnya perlu panduan X-ray, ini tampilan gambar berbagai komoditas yang dilewatkan melalui X-ray, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Lalu tahun tersebut juga kami keluarga besar Bu, mengikuti family gathering. Saya ceritakan di buku tersebut. Saya jadi kenal suaminya A, istrinya A, anak-anaknya A, kakaknya A juga kadang-kadang dibawa. Oh ternyata ini ya. Gitu. Jadi keakraban kami semakin dekat lagi sebagai keluarga besar Balai Uji Terap. Waktu itu kami kepala baliknya masih Bapak Dr. Antarjo Riking. Tahun 2012. Jadi ya tahun 2012 ini saya berusaha bekerja lebih baik lagi gitu dibandingkan tahun 2011. Itu saya ceritakan di buku saya. Next Mbak, tahun 2013. Nah, tahun 2013 ini tahun yang manis untuk dikenang, Cie. Jadi saya banyak mendapatkan cinta dan ibroh gitu ya, manfaat dari tiap pekerjaan yang saya lakukan di tahun 2013 ini. Saya menjadi menjadi bangga dan bahagia gitu ya, ketika selalu diikutsertakan dalam kepanitiaan. Misalnya seperti tahun 2013 ini, panitia Bimtek Shock American Lip Blight, penyakit hawar pada tanaman karet. Dan narasumbernya ini berasal dari Malaysia, ahli karet dari Malaysia, ahli cendawan karet dari Malaysia. Jadi benar-benar saya tuh terperangah pada saat saya ceritakan di buku, saya terperangah pada saat menjadi panitia tersebut karena materinya sangat komprehensif gitu kan. Bahkan kami diajarkan bagaimana melakukan pest risk analysis terhadap cendawan Microcyclus ule namanya Bu, penyebab penyakit South American Lip Blight ini pada karet. Jadi saya luar biasa membantu teman-teman peserta gitu kan, kita berkunjung ke perkebunan karet PTPN Nusantara gitu di Jalupang gitu. Terus kita mendeteksi gejala tanaman, gejala penyakit pada daun karet di sana. Itu luar biasa pengalaman saya pribadi yang saya tuangkan juga dalam buku saya. Lalu pada tahun tersebut, alhamdulillah, the first akhirnya saya mengikuti diklat fungsional karantina tumbuhan selama 3 bulan. Jadi ini merupakan diklat yang benar-benar luar biasa dari segi materi maupun dari ilmu lainnya, baik ilmu teknis, ilmu fungsional, terus kita bisa kenalan dengan berbagai karakter orang di seluruh Indonesia. Ada yang smart, ada yang lemah lembut, kalem, ada yang beringas, ada yang kasar, ada yang suka teriak-teriakan. Berbagai karakter orang kita tahu dengan diklat ini. Saya juga jadi lebih kenal dekat berbagai deteksi identifikasi organisme pengganggu tumbuhan di laboratorium melalui kegiatan diklat fungsional karantina tumbuhan ini. Saya juga jadi punya geng berkat diklat karantina fungsional ini, alhamdulillah. Luar biasa, 3 bulan ini tidak sia-sia. Bahkan saya juga menuliskan beberapa artikel di hasil diklat fungsional karantina tumbuhan, tapi bukan bahasa karantina juga ya Bu, dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat umum. Lalu pada tahun 2013 ini saya juga melakukan paparan hasil uji terap nih dengan Bu Maya, makasih banyak. Di Bu Maya juga ikut kayaknya, ikut acara ini. Di karantina Manado, pertama kali saya presentasi, ya ampun, kayaknya groginya minta ampun gitu kan.
pertama kali presentasi di Manado. Ini saya tuliskan juga di blog saya, Bu Maya. Monggo silakan kalau mau berseluncur atau yang ibu-ibu yang lainnya. Kami mau memaparkan hasil-hasil kajian uji terap dari tahun 2011 sampai 2012 pada petugas karantina di karantina Manado. Gitu. Terus pada tahun ini juga saya ceritakan juga di buku bagaimana kami melakukan studi banding rearing lalat buah di BBPOPT. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di Bioton, di Balai Besar Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari. Di sana kami dibimbing oleh Pak Wayan Murdita. Beliau begitu welcome, sampai saat ini hubungan baik kami tetap terjaga. Alhamdulillah itu juga saya tuliskan bagaimana saya pertama kali awal-awal gitu kan. Gimana sih cara buat pakan buatan, ya itu saya tuliskan di buku saya. Itu. Pokoknya tahun 2013 ini ya alhamdulillah ini tahun yang manis untuk saya kenang. Next Mbak, tahun 2014. Iya, tahun 2014 ini Bapak Ibu saya tuliskan di buku saya. Saya pernah mengikuti saya pernah menjadi panitia in-house training sertifikasi pengadaan barang dan jasa gitu kan. Walaupun hanya sekedar panitia, cuman saya ingat terus gitu, karena pesertanya itu benar-benar serius mereka tuh belajar. Luar biasa, saya nggak ngerti materinya apa ya, cuma kayak mereka serius gitu kan, berdiskusi gitu. Akhirnya mereka ujian, dan setelah ujian mereka semua tertawa karena yang lulus cuma 1 orang atau 2 orang gitu. Masya Allah gitu kan. Setelah saya lihat materi, mungkin susah kali ya materi sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini gitu. Jadi itu juga saya ceritakan di buku saya, karena mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi gitu. Harus benar-benar belajar, discuss gitu kan dengan teman-teman yang lainnya biar bisa lulus. Lalu juga pada tahun ini saya mengikuti kegiatan SPP Kementerian Pertanian. Kebetulan saya tahun ini jadi tim Saklek PI-nya BUTTMKP, dan Ibu Kepala Bagian Tata Usaha saya menugaskan saya untuk mengikuti kegiatan tersebut di Bali. Ini pengalaman pertama saya juga ke Pulau Dewata, dan alhamdulillah ternyata semangat SPP itu selalu menggelora gitu ya. Sampai saat ini tuh saya masih terniang-niang itu semangat SPP waktu kemarin 2014 di Bali. Kalau melihat fotonya, wow luar biasa. SPP itu semangat sekali gitu. Itu yang masih saya ingat, dan saya tuangkan beberapa hal, games-games yang pernah saya ikuti di sana, saya tuangkan juga di bukunya. Lalu, saya pernah mengikuti Seminar Nasional Pelindungan Tanaman di PB. Saya memang dulu waktu di PB suka menjadi panitia, Bapak Ibu, panitia seminar nasional, sama juga pelindungan tanaman. Ini sejak saya kuliah memang ada. Cuma waktu selesai kuliah, lulus, saya sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan yang namanya seminar-seminar. Benar-benar sudah blank apa itu seminar gitu. Nah, pada saat tahun 2014, Kepala Kantor Pak Samsul Hedan menugaskan saya dan beliau. Dan ternyata di sana itu saya bertemu dengan Ibu Kepala Banun Harbini, Kepala Badan kami, untuk yang pertama kali face to face di depan saya. Beliau sudah mengobrol, wah luar biasa. Karena beliau kan sosok yang tegas, disiplin gitu, keibuan, luar biasa. Saya gimana ya, sampai terniang-niang wajah beliau karena benar-benar di depan wajah saya gitu kan. Untuk yang pertama kalinya saya bertemu dengan beliau, teladan banget deh buat saya. Kalau saya lihat dari jejak-jejak beliau gitu kan, cerita-cerita tentang beliau tuh pemimpin yang ya, luar biasa kalau menurut saya. Lalu tahun 2014 ini keempat, saya juga menjadi panitia, jadi tim uji terap perlakuan fosfin cair. Jadi ini perlakuan fumigasi dengan menggunakan fosfin cair, Bapak Ibu. Ada bunga potong krisan dan mawar. Jadi bunga potong krisan dan mawar ini banyak berada di Bandung dan Cianjur. Jadi saya hampir 2 minggu sekali mungkin, atau mungkin juga 1 minggu sekali bolak-balik Bekasi Bandung gitu kan. Kadang Bekasi Cianjur, Bekasi Bandung, Bekasi Cianjur gitu. Sampai
saya bosen enggaknya, aduh ke Bandung ini bosen banget. Dan itu juga hanya berdua dengan driver gitu kan. Lalu pada suatu ketika si driver entah kenapa jadi kayak berantem dengan driver kontainer. Bayangkan Bapak Ibu, di jalan tol berantem dengan driver kontainer. Masya Allah, untung aja tidak terjadi hal-hal di luar nalar gitu kan, dan alhamdulillah kami selamat. Itu juga kami ceritakan juga di itu juga saya ceritakan juga di buku saya. Mungkin yang si driver nggak sadar kalau beliau saya ceritakan di buku saya. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Saya juga ambil hikmahnya di bawahnya. Mungkin hikmahnya ini saya tulis juga di buku saya juga. Jadi hasil kajian uji terap lakukan fosfin saya juga kami sudah buat proceeding, Bapak Ibu dapat dilihat di repositori Kementerian Pertanian. Link matinya saya sisipkan juga di buku saya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca bukunya bisa lihat di link repositori Kementerian Pertanian. Di situ sudah kami masukkan proceedingnya. Next Mbak, makanya tahun 2014 ini perjalanan karir ini lumayan kamu saya sih mulai asik gitu ya. Jadi saya mulai menikmati bagaimana bekerja ini mulai tahun 2014 nih ya, alhamdulillah. Next Mbak, untuk tahun 2015 sama seperti tahun sebelumnya, saya juga diikut sertakan sebagai panitia. Tapi pada tahun ini saya kebetulan hamil, apalagi saat jadi panitia Pajelebu, padi, jagung, kedelai dan tebu, itu saya sedang hamil besar. Tapi peserta bilang, kok Mas Aldi bisa sih gesit banget padahal sedang hamil besar. Mereka prediksi, wah ini kayak anaknya laki-laki. Oh ternyata benar prediksi mereka. Ternyata anak saya memang laki-laki. Ya itu mungkin doa dari mereka juga kali ya. Lalu pada tahun ini juga saya alhamdulillah nih Bu Leni, mungkin Bu Leni di sini, makasih banyak memberikan kesempatan saya untuk bisa menyusun AROP yang pertama kalinya. Analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan. Ini pertama kalinya, waktu itu kalau nggak salah bibit delima dari Kairo. Dan pertama kali juga saya presentasi, nervous juga gimana sih presentasi AROP itu, analisis resiko itu. Oh ternyata seperti itu. Alhamdulillah dapat ilmu dan saya sangat menikmati proses itu. Akhirnya saya tuliskan juga ke dalam buku saya itu. Lalu menjadi panitia seminar nasional dan kongres Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Ini alhamdulillah kami Balai Uji Terap yang kebetulan kami sebagai Komda DKI-nya Komda DKI mengadakan kongres karena dapat giliran kongres dan tepatnya di Balai Uji Terap waktu itu. Kebetulan saya sebagai panitia senang sih dari awal sudah jadi sekretaris kan, tapi pas acara saya malah cuti melahirkan. Udah capek-capek dari awal pas acara malah cuti melahirkan. Tapi alhamdulillah bisa belajar bagaimana berorganisasi dengan orang banyak. Itu saya tuliskan di buku saya, manfaatnya apa, kegiatannya seperti apa. Lalu pada tahun ini juga saya mengikuti menjadi bagian dari tim penelitian pelaporan udara panas pada gandum. Ini sudah publikasi Bapak Ibu di Jurnal Nasional Fitopatologi Indonesia. Saya tuliskan juga link matinya, tapi Bapak Ibu bisa lihat link hidupnya di website saya di About Me tentang saya. Nah di situ saya cantumkan link hidupnya, jadi nanti tinggal diklik saja. Jadi benar-benar tahun 2015 ini saya berusaha untuk tetap eksis gitu kan di dunia pekerjaan. Ya, mudah-mudahan. Next, Mbak. Lalu tahun 2016, Bapak Ibu, ini nih sebenarnya tahunnya agak sedih sih buat saya. Ada beberapa tahun 2016, ada beberapa kekecewaan yang saya rasakan gitu kan. Ya, saya tulis, tapi tidak semua gitu. Kekecewaan pada diri saya pribadi, sebenarnya konflik internal. Walaupun saya berusaha untuk tidak pernah berkonflik dengan orang lain, berusaha jangan sampailah ada konflik eksternal di antara kita gitu kan, kamu dan aku. Tapi saya berusaha untuk ya sudahlah, mungkin memang sudah nasib saya gitu kan. Jadi pada saat ingin menjadi peserta BIMTEK
instalasi karantina tubuhan tuh saya tuh harus bersusah payah gitu kan. Memohon, meminta agar saya menjadi peserta gitu. Setelah saya jadi peserta, ternyata ada orang lain yang ingin jadi peserta dan saya dikalahkan. Alhamdulillah saya menjadi peserta sit-in. Nah, itu masih saya ingat sampai sekarang, Masya Allah, betapa susahnya ya untuk mencari ilmu gitu kan. Ingin menjadi orang yang bisa menambah wawasan dan bisa di-share ke orang lain untuk mendapatkan ilmu baru itu betapa susahnya gitu. Waktu itu saya berpikirnya Bapak Ibu. Tapi kesini saya ambil hikmahnya, oh iya ternyata ada hikmahnya seperti ini. Itu saya tuliskan di buku saya. Lalu saya juga ikut kepanitiaan pelakuan udara panas yang benar-benar gimana ya, pesertanya itu ada beberapa ya, sebagai saya bilang provokator kali ya. Aduh, sampai saya ingat sampai sekarang benar-benar luar biasa. Agak-agak bandel juga enggak gitu kan, tapi ya provokator ya iya gitu. Jadi saya berusaha, oh tidak boleh seperti itu ya, sebagai saya tetap bisa mengendalikan diri saya sebagai panitia, walaupun ada beberapa peserta yang saya bilang provokator ini, tapi alhamdulillah kegiatan juga berjalan dengan lancar. Itu suka dukanya sih sebagai panitia BIMTEK. Pada tahun ini juga pertama kali saya membimbing mahasiswa PKL untuk melakukan penelitian mereka di sini. Bukan penelitian sih, kayak magang. Cuma magang mereka ada judulnya dari universitasnya dan itu kita fasilitasi di sini. Lalu tahun ini juga saya menjadi panitia BIMTEK pemantauan nih, boleh nih gimana nih cerita, saya juga cerita ini boleh nih bagaimana waktu kita field trip di Cirebon kan, bisnya rusak waktu mau ke kota Cirebon. Lalu setelah sampai di kota Cirebon, kita kan naik Elo ke kota Cirebon. Lalu setelah sampai di kota Cirebon, mau makan di tempat makan yang kita tuju, enggak ada transportasinya juga. Akhirnya kami naik beca dan sempat terjadi adu debat dengan tukang beca, Masya Allah gitu. Jadi memang saya juga ceritakan materinya. Lalu dari sisi field tripnya seperti apa kan di kebun mangganya, tapi saya juga ceritakan selain itu dari sisi dukanya gitu ya sebagai panitia. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar semua kegiatan. Yang paling mengena ini yang BIMTEK pemantauan organisme pengganggu tumbuhan karantina di kota Cirebon ini pada saat field trip. Lalu pada saat tahun 2016 saya juga menjadi tim uji terap pelakuan sulfurolide pada benih jagung. Jadi memang target OPT-nya ini saya bilang termasuk penelitian atau kajian yang lengkap karena target OPT-nya ada 2, dari serangga dan dari jamur. Jadi saya banyak belajar, isolasi jamur ini seperti ini loh. Terus serangga, kebanyakan serangga itu seperti ini nih, saya banyak belajar di uji terap ini. Ini juga ketuanya Bu Leni nih. Alhamdulillah Bu Leni itu waktu sebelum sampai tahun 2017 kebetulan banyak satu tim dengan saya gitu kan, banyak memberikan kesempatan kepada saya, termasuk pada saat uji terap sulfurolide ini pada benih jagung juga saya banyak belajar dari beliau. Jadi tahun 2016 ini benar-benar ya tahun yang penuh semangat kalau menurut saya, tapi walaupun ada sedikit kekecewaan tak apa, saya tulis juga dalam buku saya. Semoga di tahun 2016 ini apa-apa yang sudah saya dapatkan nanti bisa pembaca manfaatkan gitu. Seperti misalnya sudah ada proceedingnya kajian sulfurolide terhadap serangga Cytophilus jamais, ini sudah proceedingnya saya cantumkan juga gitu. Ya, next Mbak, tahun 2017. Jadi tahun 2017 nih Bapak Ibu, alhamdulillah banget Allah menyampaikan saya sampai dengan tahun 2017. Karena memang semuanya butuh proses dan saya sangat menikmati proses tersebut sampai dengan tahun 2017. Seperti biasa kami menjadi panitia bimbingan teknis, saya ceritakan seperti apa menjadi panitia, lalu materi seperti apa, lalu narasumbernya itu kompeten karena berasal dari mana, itu saya ceritakan di situ. Lalu juga kami mengikuti in-house training publikasi hasil uji terap, jadi hasil kajian.
penelitian pelakuan karantina yang kita sudah lakukan di BUT itu harus dipublikasi dalam jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, di situ kami dilatih bagaimana melakukan publikasi hasil kajian kami gitu. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi kita tahu nih bagaimana cara buat judul yang bagus, yang ilmiah ya. Judul, abstrak, keyword, pendahuluan, latar belakang, tujuan, metode, hasil, lalu juga daftar pustaka, merujuk kemana itu alhamdulillah kita dapatkan dari, ini saya ceritakan di buku saya, berdasarkan hasil training publikasi hasil uji terap ini. Lalu saya juga ikut seminar pemantauan OPTK, alhamdulillah pertama kali, nggak tahu yang terakhir juga nggak. Mudah-mudahan ada nanti bisa ikut lagi seminar pemantauan OPTK karena memang dibutuhkan UPT yang tidak melakukan pemantauan OPTK, bukan UPT operasional. Jadi kalau disikut sertakan, saya sangat bersyukur. Jadi tahu ya, oh seminar pemantau OPTK itu seperti itu. Oh presentasinya seperti itu. Jadi wawasan kita tuh bertambah sebagai petugas karantina. Nah, di sini saya ceritakan di buku saya. Bagaimana saya terkagumnya dengan teman-teman yang sedang melakukan seminar pemantauan OPTK. Begitu. Lalu saya juga diamanakan membuat proposal laboratorium pendidikan yang seumur-umur saya belum pernah buat proposal laboratorium pendidikan. Akhirnya searching, mencari bahan referensi di sana sini, akhirnya tahu SOP standarnya bagaimana. Lalu saya bandingkan dengan laboratorium pendidikan yang ada di kantor saya, bagaimana desain ruangan, bagaimana mejanya, bagaimana meletakkan alat-alat mikroskop, bagaimana meletakkan alat-alat seperti gelas-gelas ukur, elemer dan sebagainya, bagaimana lemarinya, keamanannya, bahan kimianya, lemari asap itu saya ceritakan di buku tersebut. Walaupun tidak spesifik detail seperti di proposalnya, tapi saya alhamdulillah bersyukur saya jadi tahu, oh gini ya cara buat laboratorium pendidikan itu. Lalu pada tahun ini juga saya menjadi bagian dari tim uji terap pelakuan air panas pada buah pisang Mas Kirana. Ini sudah publikasi di jurnal internasional, Bapak Ibu. Saya juga sudah masukkan linknya, tapi link mati, Bapak Ibu bisa cek. Jadi kalau misalnya bisa mau citasi, bisa juga. Walaupun masih Q4, kuartil 4, tapi sudah lumayan. Jadi tahun 2017 ini alhamdulillah saya sangat menikmati proses-prosesnya, makanya saya tuliskan di buku saya. Next, Mbak. Tahun 2018 ini tahun yang riuh padat merayap kalau menurut saya karena kegiatannya luar biasa. Jadi satu BMTK aja pengujian kesehatan benih karena memang ada praktikumnya. Jadi kami harus mempersiapkan 1 bulan sebelumnya. Jadi bagaimana narasumber ingin isolasi jamur ini kita siapkan. Pengen isolasi jamur ini kita siapkan. Pengen gejala tanaman karena virus kita siapkan. Jadi benar-benar aduh riuh sekali waktu BIMTEK pengujian kesehatan benih ini. Tapi alhamdulillah terima kasih buat teman-teman karantina yang lain seperti karantina Tanjung Priuk, karantina di standar, Balai Besar di standar di Rawamangun, terus karantina Balikpapan yang sudah banyak membantu saya gitu kan. Saya linknya sekitar itu saja. Karantina Jabodetabek. Jadi kalau saya perlu bantuan, alhamdulillah teman-teman laboratorium di sana membantu saya. Saya sangat berterima kasih. Lalu pada tahun ini juga saya mengikuti seminar nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia di Palembang. The first juga bagi saya presentasi pertama. Ya ampun, grogi tentang sulfur fluoride pada Cytophilus jaimais ya, terhadap Cytophilus jaimais. Ini groginya grogi banget gitu, karena yang pertama kalinya kan. Tapi alhamdulillah saya bisa lalui dan pertanyaannya bisa saya jawab dengan baik. Lalu pada tahun ini juga saya tulis di buku saya pernah melakukan pengumpulan bahan informasi ke negeri Laskar Pelangi, Pangkal Pinang. Lalu kemudiannya dengan naik pesawat berbaling-baling, hampir nervous, itu juga saya tuliskan di buku saya. Lalu juga pernah ikuti temu teknis perpustakaan, Bapak Ibu, kebetulan saya kan pengelola perpustakaan, cuma karena memang karena kesibukannya jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau menjadi pustakawan di Badan Karantina ini welcome sekali, silakan gitu kan. Saya akan sangat senang menerima. Nanti lokasinya ada di Balai Uji Terap. Kebetulan waktu itu ada studi banding juga ya,
ke Singapura. Jadi repotnya pada saat bikin paspor karena saya kan baru pertama kali. Jadi karena sekarang bikin paspor online, jadi antriannya online juga. Setelah dipanggil baru kita bisa datang untuk bikin paspor. Jadi pengalaman saya tulis juga di buku saya. Lalu tim uji terap perlakuan iradiasi ya, saya tahun ini menjadi bagian dari tim uji terap ini. Alhamdulillah saya jadi tahu bagaimana kebun buah naga. Oh, kebun buah naga itu seperti itu ya. Terus metik buah naga itu oh seperti itu ya. Terus saya jadi tahu bagaimana iradiasi ya, iradiator di Batan. Setelah saya ke sana pergi melakukan iradiasi, saya bercakap ngobrol sama petugas iradiatornya, beliau menceritakan A, B, C, D, E gitu kan. Sampai rumah saya buat artikel, saya masukkan di blog, bagaimana safety-nya kita ya pada saat kita ada di radiasi gitu kan. Alhamdulillah itu yang respon banyak. Jadi pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, lalu kita tuliskan untuk masyarakat umum yang mungkin mereka awam apa sih itu iradiasi, apa sih itu iradiator, bagaimana dampaknya gitu kan. Wah, mereka ngeresponnya luar biasa gitu. Jadi saya senang kalau pekerjaan yang dilakukan kemudian saya share ke teman-teman atau ke masyarakat umum lalu mereka merespon, itu saya tambah semangat lagi untuk melakukan hal yang sama. Jadi tahun 2018 ini alhamdulillah tahun yang luar biasa, aktivitasnya padat merayap. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Uji Terap yang waktu itu memberikan kesempatan saya seluas-luasnya untuk bisa mengekspresikan diri dari pekerjaan yang telah saya lakukan. Itu. The Last Mbak, tahun 2019. Tahun 2019 ini saya ceritakan di buku saya bagaimana kami Badan Karantina seperti biasa sudah hampir 2 atau 3 tahun ya melakukan lomba senam agrogemilang gitu kan. Kami bersusah payah gitu kan melakukan pelatihan gitu kan. Mendatangkan instruktur tapi tetap aja kalah. Jadi nggak apa-apa walaupun kami kalah tapi kami menang di hati kepala balai gitu. Beliau bilang gitu di bicara. Walaupun kalah tapi kalian menang di hati saya gitu. Alhamdulillah itu semua sudah kita lalui dan saya tulis di buku saya. Lalu saya juga alhamdulillah melakukan presentasi hasil kajian saya pada seminar hasil uji terap dan one day dissemination. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya suka sih kalau presentasi. Terus yang tahun tersebut, tahun 2019, saya juga mengikuti seminar nasional dan kongres perhimpunan fitopatologi Indonesia di Banjarmasin. Ini pertama kali Bapak Ibu saya berkunjung ke Pulau Kalimantan di Banjarmasin. Waktu itu saya presentasi tentang perlakuan air panas terhadap pisang Cavendish dan Raja Bulu Medan. Alhamdulillah nggak nyangka dari hasil presentasi tersebut saya malah jadi terpilih jadi peneliti muda terbaik bidang mikologi ya, padahal saya udah tua. Kenapa jadi peneliti muda gitu? Alhamdulillah berkah. Di situ juga saya berkunjung ke tempat wisatanya, ke kuliner itu saya catat dan nanti mau saya seperti biasa kita buatkan artikelnya biar bisa dibaca teman-teman dan masyarakat. Ya, biar bisa bermanfaat intinya. Lalu pada tahun 2019 juga saya menjadi peserta BIMTEK dan auditor sulfur fluoride. Alhamdulillah nih dapat ilmu lagi nih, ilmu sulfur fluoride bagaimana sifat kimianya seperti itu kita harus tahu ya sebagai petugas karantina yang berkecimpung melakukan pelakuan karantina berupa fumigasi gitu kan. Lalu kami 1 minggu setelahnya melakukan BIMTEK juga sistem manajemen mutu jadi auditor sulfur fluoride dan kebetulan saya lulus alhamdulillah ini berkat pertolongan dari Allah. Lalu tahun 2019 juga saya menjadi tim uji terap pelakuan fumigasi sulfur fluoride pada kayu manis. Kebetulan jadi ketuanya pusing karena memang target serangga kami kan liposalis dan liposalis ini belum ada yang mengkaji di Indonesia. Saya cari-cari bahkan tanya ke LIPI ya, siapa sih Pak ahlinya, ini belum ada kayak gitu. Terus akhirnya ya sudahlah, kita cari ke jurnal-jurnal internasional, memang ada tapi tidak spesifik. Kita mau identifikasi kalau tidak bisa buat preparatnya, kumaha atau mau identifikasi kan. Aduh akhirnya saya coba-coba gimana ya cara buat preparatnya biar bisa diidentifikasi di bawah mikroskop gitu kan. Akhirnya setelah melakukan percobaan berkali-kali gagal,
suatu saat next time gitu kan, akhirnya saya berhasil membuat preparat yang bagus dan bisa diidentifikasi di mikroskop kompon, lalu kita konfirmasi ke mikroskop elektron, lalu kita konfirmasi ke PCR. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Jadi tahun ini memang benar-benar luar biasa ya, kegiatan sangat padat dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu semua berkat pertolongan dari Allah. Terus saya juga mengucapkan alhamdulillah semua kegiatan yang saya lakukan ini berkat kesempatan yang diberikan pimpinan saya kepada saya. Itu saya mau ucapin terima kasih kepada semua teman-teman tim, karena saya tidak bisa dong melakukan pekerjaan sendiri. Saya tidak bisa single factor bekerja. Saya selalu bekerja dalam tim kalau di Balai Uji Terap ini. Entah itu di bimbingan teknis, atau di kepanitiaan lainnya, atau apalagi di tim kajian uji terap ini, kita harus bekerja dalam tim. Itu. Jadi saya mau ucapin terima kasih. Buku ini saya persembahkan untuk instansi saya, untuk teman-teman sejawat, untuk orang-orang yang pernah berkolaborasi dengan saya. Itu. Sudah selesai Mbak poin-poinnya dari bab-babnya. Ini beberapa quote Bapak Ibu yang ada di buku dari 9 bab, ya mungkin ada 9 quotes. Ini salah satunya. Ini tahun pertama saya kesal karena pekerjaan yang saya lakukan dinilai 0. Saya sudah capek kan berusaha, tapi ternyata tidak dinilai. Tapi ada seorang pegawai gitu kan, bagian kepegawaian yang mengatakan kepada Sal, kamu jangan pantang menyerah. Walaupun orang tidak melihat pekerjaan kamu, kamu tetap harus semangat. Walaupun orang tidak menilai pekerjaan kamu, walaupun orang tidak menganggap kamu, kamu harus tetap semangat. Nah, bekerja terus, bekerja terus, bekerja terus. Nah, itu yang saya selalu ingat dari teman saya itu yang di bagian kepegawaian. Jadi sebenarnya kata Pak Jokowi, saya hanya bekerja dan bekerja, tak peduli penilaian orang, mau jelek, mau gagal, mau berhasil. Yang penting saya bekerja dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan yang diamanahkan kepada saya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Ya pokoknya nanti kalau Bapak Ibu baca buku saya nanti ada quote-quote-nya. Next Mbak. Next Mbak. Ya. Jadi kiriman dari para pembaca Bapak Ibu yang sudah membeli buku saya, terima kasih. Dari 130 orang ini yang mengirimkan, terima kasih sudah membaca. Ada Ibu Indriarti, ini Pak Herusalam dari PT Wisi, dari karantina, dari Rumah Sakit Gizi Pangan di NTT. Ini juga ada Bu Jelita dari Pustakawan, yang lainnya dari karantina, ada Mbak Eni juga. Next Mbak. Next Mbak. Ya. Mungkin terakhir dari saya sih cuma mau kasih tahu dan share ke Bapak Ibu semua, menyarankan kita bisa menulis kok mulai dari hal yang sederhana. Gak usah yang rumit, gak usah yang butuh referensi. Hal yang kita alami sendiri, pengalaman pribadi, tulis. Dan semoga tulisan kita itu untuk kebaikan. Jadi jangan menulis untuk menjelek-jelekan orang, untuk bersaing dengan orang, itu jangan. Jadi apa yang kita tulis untuk kebaikan dan bisa dimulai dari hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, ini seperti kata Pramudia Anantatur, Bapak kita semua, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya. Keren banget. Aplaus dong buat Mbak Salbia. Ya Bapak Ibu, ini telepon saya, surelnya, surat elektronik kalau mau berkomunikasi. Ini web juga, kalau mau via blog juga nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Oke, Mbak Salbia. Aplaus dong teman-teman. Saya mau Terus gini, saya harapkan kalau soalnya kayak dari karantina suaranya dong. Halo. Halo. Halo, yang dari karantina, mana dukungannya? Halo, Assalamualaikum. Oke.
Kita lanjut ini aja ya, Mbak, jawab pertanyaan ya, Mbak, yang udah ada di chat nih, Mbak. Dari Mbak Maya, apa Bu Salbia punya buku favorit? Apa judulnya, Mbak? Buku favorit. Favorit. Judulnya Selfie. Selfie. Kita dua orang sahabat dari semenjak mereka SD di Depok sampai mereka sudah punya anak, lalu mempunyai pekerjaan masing-masing. Itu buku favorit saya. Judulnya Selfie. Mungkin kurang baik, tapi itu bukunya humor ya. Saya suka buku yang humor-humor, jadi saya beli buku itu. Itu buku pertama saya waktu saya beli tahun 2000 berapa ya? Lupa, 2014 apa nggak salah. Sampai sekarang masih ada. Ya. Lanjut ya, Mbak. Dari Pak Ahmad Taufik, luar biasa hasil tulisannya. Bagaimana resepnya untuk dapat fokus dalam menulis? Resepnya biar fokus untuk menulis, sebenarnya nggak ada resepnya, Pak. Jadi sempatkan diri untuk menulis, itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu sempatkan lihat gadget, Facebook, Twitter, Instagram, kenapa nggak sempat untuk menulis gitu. Jadi kalau kita sudah menyempatkan waktu untuk menulis, pasti kita bakalan fokus untuk menulis. Kayak biasanya mungkin tiap orang beda-beda, ada waktu tersendiri untuk nulisnya, kapan. Kalau saya biasanya di sepertiga malam terakhir, karena kalau siang hari sampai sore kan nggak mungkin karena kita kerja kan di kantor. Biasanya saya sepertiga malam terakhir itu saya bisa menulis. Oke, lanjut ya. Ini dari Bu Iyar, maju terus Mbak Salbia. Dari Mbak Mozart, keren Bu Salbia bisa menghasilkan banyak karya. Pak Ahmad Musyadar dari Polbangtan, selamat Bu Salbia, rupanya seniman juga. Benar Mbak, seniman. Dulu definisi seniman tuh apa Pak? Gitu. Lanjut, mantap Bu, bisa membagi waktu antara menulis dan bekerja, apa tidak repot? Oh, tadi juga ada pertanyaan Mbak, bagaimana membagi antara pekerjaan, keluarga, dengan menulis karya gitu. Oh gitu, iya. Ini memang saya harus bisa membagi Bapak Ibu, kayak misalnya dari pagi sampai sore kita full bekerja kan. Saya kan rumahnya agak jauh, 30 km dari rumah ke kantor. Jadi dari rumah jam 5 sudah berangkat, lalu sampai di rumah lagi jam 5:30 itu udah paling cepat. Nah itu biasanya saya fullkan untuk keluarga sampai jam 7 atau enggak setelah Bada Isya. Jadi setelah Bada Isya saya full tidur sampai mungkin sekitar 7 jam, 6 jam, jam 2 baru saya menulis jam 2, jam 3. Itu bisa menulis. Itu pun kadang saya nggak hanya menulis untuk buku, tapi juga menulis untuk menyelesaikan pekerjaan kantor juga kadang kalau masih ada yang belum selesai, saya kerjakan di situ. Jadi kalau untuk menulis artikel di blog, Bapak Ibu, saya nggak pernah memaksakan diri. Jadi setiap Sabtu Minggu saja saya tulis. Sabtu saya tulis, Senin saya publish. Sabtu saya tulis, Senin saya publish. Saya nggak setiap hari menulis artikel di blog, karena butuh waktu. Terus kalau untuk menulis artikel di platform tertentu, saya juga nggak matok waktu. Setiap saya ada kesempatan, laporan udah selesai gitu kan, kerjaan kantor udah selesai. Itu saya lakukan Sabtu Minggu juga biasanya. Kayak gitu. Kalau untuk menulis buku karena memang kita ada target, jadi saya harus target nih, jam 3 bangun nulis, jam 3 bangun nulis, jam 3 bangun nulis, itu aja. Kalau memang untuk target buku, tapi kalau untuk target artikel, tidak ada waktu, palingan Sabtu Minggu aja. Dan untuk keluarga, pada saat suami dan anak-anak tidak tidur, saya tidak pegang laptop. Kadang-kadang saya pegang laptop tapi untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain kan. Terus kadang-kadang anak saya juga bilang, Bunda, kok Bunda seharian nggak pegang laptop sih kalau Sabtu Minggu gitu. Jadi kadang anak juga aneh kan, karena orang kebiasa ibunya, bundanya suka pegang laptop, kalau nggak pegang laptop dia jadi bingung. Bunda, kok nggak pegang laptop sih gitu. Gitu saja sih. Oke, lanjut ya Mbak. Dari Mbak Yusnita Bangka nih, dia wah pernah ke Pangkal Pinang ya Mbak, itu daerah saya. Terus Bu Susi, hebat Bu, selamat dan terima kasih bisa berbagi dengan kami. Pak Ahmad Musyadar, buku antologi bisa didapatkan di mana Mbak?
buku antologi, Bapak Ibu, buku antologi sama kayak buku solo, penerbit ada indie juga ada mayor. Kalau buku antologinya di penerbit mayor, Bapak Ibu bisa dapatkan mungkin kalau di Kompas Gramedia Group itu di Kompas Group itu Bapak Ibu bisa dapatkan di Gramedia. Tapi kalau buku antologinya itu indie, Bapak Ibu dapatkan dari penulisnya. Ini ada semacam masukan nih, Mbak. Dari Ahmad Musyadar, gambar covernya kalau bisa diperbaiki atau dimodifikasi lagi. Ya, bagaimana Pak? Maksudnya modifikasi atau perbaikannya seperti apa? Pak Ahmad Musyadar, silakan. Atau nanti dulu Mbak bisa lanjut lagi ya. Nah, ini Bu Teti, panutan kita Mbak yang di perpustakaan. Pustaka hebat, Bu Salbia sudah menghasilkan buku antologi dan buku solonya. 5 diantaranya terkait dengan perpustakaan dan pustakawan. Salut, semoga bisa menginspirasi teman-teman pustakawan. Saya sebagai pustakawan juga sungguh salut ya sama Mbak Salbia nih. Lanjut ke Pak Apris Beniawan, mantap. Terus ada Bu Juarini, saya salut Mbak Salbia masih muda tapi sudah produktif sekali. Saya ingin tahu bagaimana membagi waktu antara keluarga, anak suami, dan pekerjaan. Tadi udah dijawab ya Mbak ya. Yeah. Kemudian ini ada yang bertanya, Mbak Salbia, kalau menulis buku Ada Karantina di Hatiku ini, itu menulisnya sejak 2011 apa baru mulai menulis sekarang dan diterbitkan? Oh, saya menulisnya baru saya tulis bulan November 2019. Jadi Bapak Ibu kebetulan saya tuh kalau di kantor suka ditugaskan sebagai sekretaris. Jadi banyak file-file yang sudah lama itu memang ada di saya gitu. Jadi ya mau nggak mau dokumentasi itu juga ada di saya begitu. Dan saya juga paling nggak suka ya kalau arsip-arsip kerjaan kita itu kan terbengkalai di mana nggak. Saya selalu buat folder tahun 2011, 2012, 13 sampai 2019. Sekarang 2020 itu semua kerjaan saya ada di situ. Jadi saya menulisnya baru-baru ini aja, akhir tahun 2019, bukan dari tahun 2011. Cuma memang yang saya tuangkan di buku itu dari tahun 2011. Begitu. Oke. Lanjut, ada pertanyaan dari Liza Devita. Mbak, izin bertanya, badan karantina ini tupoksinya apa saja? Apakah mengurus izin produk-produk? Dan produk apa saja yang harus mendapat izin karantina? Prosedurnya bagaimana? Terutama untuk pengajuan ekspor dan impor. Oh iya, untuk badan karantina, kita kan berada di garda terdepan Bapak Ibu ya. Pintu pemasukan, pintu pengeluaran, di pelabuhan, di bandara. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau ekspor misalnya ya, tanaman A gitu, ini untuk khusus komoditas pertanian, ekspor atau impor, nah itu Bapak Ibu harus ke karantina dulu. Gitu. Jadi prosedurnya ada kok di website Badan Karantina Pertanian. Saya juga cantumkan lambang logo link websitenya Badan Karantina Pertanian di logo saya di blog. Nanti Bapak Ibu pas buka blog saya www.salbiakarantina.com. Nah di situ ada link, ada gambar karantina, petugas karantina. Bapak klik atau Ibu klik nanti di situ keluar website Badan Karantina. Nah di situ ada prosedur gimana ekspor, bagaimana impor, itu bisa Bapak Ibu baca lebih detail gitu. Itu dibahas di bukunya juga nggak, Mbak? Oh enggak, saya nggak bahas. Karena kan saya di Balai Uji Terap tidak pernah melakukan pelayanan operasional, Mbak Ceria. Jadi saya tidak pernah membahas gimana SOP kalau kita mau ekspor komoditas pertanian atau kita mau impor komoditas pertanian, begitu. Berarti ini bisa jadi inspirasi buat petugas karantina yang lain ya, Mbak, untuk next bikin buku tentang itu. Ya, betul. Ya. Lalu ada dari Pak Hatta Jamil, dari Unhas nih Pak, Bu, Mbak. Mohon share pengalaman apa kesulitan dalam memulai menulis buku dan bagaimana mengatasinya. Lalu bagaimana mengumpulkan informasi untuk dituliskan dalam buku tersebut. Share
pengalaman mengatasi apa Mbak tadi? Dalam mengatasi kesulitan memulainya. Oh, memulainya. Jadi Bapak Ibu, jujur saja kalau kita sendiri tidak ada komunitas, itu bisa dipastikan kita nggak akan bisa mengeksekusi buku. Jadi saya sendiri dibantu dengan komunitas saya, komunitas menulis. Bapak Ibu kalau mau gabung nanti saya bisa invite ke foundernya. Itu dengan adanya komunitas, kita jadi semangat gitu. Mereka memberikan semangat ke kita, ayo target, bisa nggak nih sebulan nulis buku gitu kan. Kalau misalnya sebulan nulis buku sudah bisa, tapi mengeksekusinya kembali kan editing, self-editing itu kan susah. Itu pun harus dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun sendiri ya untuk memulai menulis buku itu kalau menurut saya sih agak susah. Biasanya dibantu dengan komunitas yang bisa berikan kita motivasi, semangat gitu kan. Kan kita kalau lihat orang lain, wah keren, sudah ada buku lagi. Kan kita pasti terpacu dong, oh iya saya juga mau dong. Nah bagaimana caranya? Itu salah satunya. Oke, lanjut dari Bu Teti, Pustaka Bogor. Bagaimana kiat-kiat Mbak Salbia dalam mengcapture sisi menarik dari pengalaman kerja menjadi suatu tulisan? Oh, kalau saya sih, karena Bu, kalau setiap tulisan itu, serunya itu di konflik. Jadi, kalau tulisan kita baik-baik aja gitu kan, nggak ada konfliknya itu nggak seru tulisan. Jadi, usahakan setiap tulisan kita, pekerjaan kita, yang kira-kira menurut orang lain nanti bisa diambil hikmahnya, walaupun ada konflik, itu bisa kita tulis, Bu. Gitu. Jadi kalau bisa ada konfliknya. Oke, dari Tri Cahyo Mardianto. Pengalaman yang luar biasa di karantina sampai ditulis dalam bentuk buku. Mohon maaf Mbak, terkait dengan keteknisan baik yang didapat dari Diklat maupun kegiatan teknis lainnya. Oh, dia ingin bertanya tentang prosedur karantina Mbak. Tadi udah dijawab ya Mbak ya? Jadi bisa ke link yang ada di websitenya Mbak Salbiah ya? Ya, bisa. Atau langsung ke link website Badan Karantina juga bisa. Lanjut ke Bu Iyar dari Karantina Priuk. Jadi penasaran mengapa kegiatan yang diceritakan setiap tahunnya selalu ada 4. Apakah ada rahasia tertentu Mbak? Enggak Bu, saya tuh hanya bikin PowerPoint-nya aja ada 4 gitu kan. Sebenarnya kegiatan tuh banyak, cuma saya ambil aja 4 poin-poinnya karena untuk presentasi ini saja Bu Iyar. Jadi kalau Ibu baca bukunya itu kegiatannya banyak kok dan beragam begitu. Oke, lanjut ke Mbak Mutia Rambai. Mbak, siapakah target pembaca dari buku Mbak yang tulis? Dari Mbak tulis, apakah hanya orang-orang karantina atau yang terkait, atau bisa ASN di luar Kementan atau bahkan masyarakat umum? Oh iya, bisa. Jadi sebenarnya awalnya target saya itu kan untuk petugas karantina dan stakeholder. Jadi kita kan karantina nggak mungkin berdiri sendiri. Jadi kita punya banyak stakeholder, baik dari perusahaan benih, atau dari pelaku eksportir gitu kan, komoditas pertanian, itu menjadi target pembaca saya juga. Tapi kalau kadang-kadang kita share bahwa sudah terbit loh buku ini, itu kadang orang dari luar Kementerian Pertanian itu justru mau beli, mau dong Mbak, gitu kan. Emang apa sih isinya? Ya tentang kerjaan saya mau dong, mau lihat emang kerjaan karantina seperti apa. Itu juga ada beberapa yang beli dari luar Kementerian Pertanian. Bahkan ada anak kecil juga, kelas 5 SD mau beli buku saya. Nggak tahu kenapa. Lucu katanya lihat covernya, Masya Allah. Ya, dia bilang ini gambar apa sih, polisi katanya gitu. Ini bukan polisi, ini iya memang polisi tanaman, saya bilang gitu kan. Jadi dia beli akhirnya dengan melihat dari covernya aja. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya genre saya ini Bapak Ibu untuk usia dewasa, tidak untuk anak-anak. Tapi dia setelah baca itu, oh ini untuk aku masa depan ya kayak gini, dia bilang. Alhamdulillah, berarti masih ada masa depan. Gitu. Oke. Ini Mbak Mutia Rambai bertanya lagi, apakah hal-hal teknis terkait pekerjaan juga diulas dalam buku? Misalnya bagaimana menguji sebuah tanaman, bagaimana menganalisis sesuatu atau sejenisnya?
Oh, enggak, Bu. Jadi hal-hal teknis itu kan kayak macam metode berarti ya. Metode kalau misalnya saya melakukan penelitian atau kajian, misalnya perlakuan fumigasi fosfin cair, itu metodenya nanti kita tuangkan dalam publikasi jurnal ilmiah. Jadi saya tidak tuliskan di dalam buku saya. Cuma saya bercerita bahwa saya pernah mengikuti atau pernah menjadi bagian dari tim penelitian itu, lalu saya melakukan apa-apa saja, misalnya perbanyakan tripsnya itu, aduh serangkanya sulit sekali diperbanyak gitu kan. Terus hasil kajiannya sudah dipublikasikan di sini seperti itu. Jadi tidak metode detailnya tidak saya jelaskan di buku tersebut. Oke. Ini respon dari Pak Mulyadi. Selamat ya, Ibu telah memberikan motivasi dalam menulis buku. Di sela-sela kesibukan sebagai PNS, masih bisa berkarya untuk masyarakat. Terima kasih terus berkarya. Bu Fatmawati Saleh bertanya, teknis penulisannya seperti apa, Mbak? Apakah bebas atau ada kaidah tertentu? Oh, teknik penulisan itu sebenarnya sih sama seperti penulis-penulis yang ya kayak kita nulis. Sebenarnya ASN itu semuanya itu penulis, Bapak Ibu. Minimal nulis laporan perjalanan dinas saja. Kita semua penulis itu. Tapi kan kalau laporan perjalanan dinas kan pasti baku kan menulisnya. Nah, kalau ini jangan sampai terlalu baku. Saya kadang-kadang ya karena memang saya pun baru penulis pemula, jadi mungkin bahasanya juga masih agak-agak kaku gitu, tapi saya berusaha untuk tidak kaku. Jadi teknik penulisannya sama, titik koma, apa segala macam itu sama seperti kaidah rumusan tata bahasa Indonesia saja. Cuma kita buat karena untuk dibaca untuk masyarakat umum juga, jadi ya jangan sampai seperti membuat laporan atau membuat jurnal ilmiah gitu. Oke. Itu Dari Mbak Harsanti Balingtan, setiap mau menulis sudah ketemu topik tapi merasa isinya kurang nendang dan kurang bermanfaat. Akhirnya pudar keinginan nulisnya. Bagaimana cara mengatasinya, Mbak? Ibu nulisnya udah berapa banyak? Maksudnya langsung memudar. Kalau saya tulis saja. Pokoknya apa yang ada di otak saya pada saat saya menulis, saya tulis. Lagi target misalnya 1 hari 3 halaman, tulis lagi. Kita antara menulis dengan mengedit. Jadi Ibu selesaikan dulu tulisannya sampai selesai, baru kemudian diedit. Jangan belum nulis, jangan baru nulis, baru 3 halaman udah diedit. Jangan. Selesaikan dulu. Misalnya target 100 halaman, tulis halaman 1 sampai 5, besok lagi sampai 10, besok lagi 15, sampai 100. Setelah itu baru Ibu edit. Jadi kalau saat baru 5 halaman sudah Ibu edit itu nggak bakal jadi bukunya. Iya, itu nggak bakalan jadi, saya bisa pastikan. Begitu. Jadi beda antara menulis dengan mengedit. Lanjut. Ini masih berkaitan dengan yang tadi, Mbak. Bagaimana menghadapi menulis ketik hapus. Ada beberapa buku yang saya temui penulis mencantumkan pendapat dari seseorang. Tapi setelah saya cek kok tidak ada daftar pustakanya. Bagaimana pendapat Mbak Salbia? Pendapat dari seseorang. Jadi dia mengutip pendapat seseorang tapi tidak ada di daftar pustakanya. Itu ditulis, maksudnya tulisannya tulisan ilmiah atau tulisan apa ya? Tulisan buku kita gitu? Nggak dijelaskan sih Mbak di sini. Karena kayak misalnya kita foto, Bapak Ibu. Foto kan ada yang free di luar gitu kan. Jadi kita boleh mengambil stok foto, beberapa foto di website tertentu. Kita harus menuliskan websitenya ini, tapi kita cukup tuliskan misalnya websitenya sumber salbia.com. Udah itu saja. Itu tidak apa-apa seperti itu, tidak usah harus ada daftar pustakanya. Kalau foto setahu saya. Tapi kalau untuk artikel ilmiah, kalau kita mensitasi punya orang, itu harus ada daftar pustakanya, Bapak Ibu. Kalau untuk artikel ilmiah yang saya tahu. Oke, lanjut. Tanggapan dari Bu Christine, Masya Allah, sangat menginspirasi. Terima kasih Mbak Salbia. Terus dari Mbak Untari, dalam menyelesaikan buku ini, apakah ada pendampingan dari seorang mentor, Mbak? Oh, untuk menyelesaikan buku ini, pendampingan mentor selama dari awal sampai akhir sih tidak ada. Kamu tuh harus kayak gini. Memang ada mentor, tapi tidak menjudge
saya harus begini, enggak. Mentor cuma ngasih tahu kalian punya misalnya menulis target 1 bulan gitu kan, tulis yang bisa dilakukan, yang kalian kuasai, bisa berdasarkan pengalaman, atau tulis apa saja gitu kan. Cuma hanya mentor mengecek aja, hari ini targetnya tercapai apa enggak. Besok gimana? Kalau misalnya nggak tercapai berarti hutang dong. Besok hutang harus dilunasin, kayak gitu aja. Jadi selama tidak ada pendampingan full dari mentor hanya mengecek saja. Gitu. Itu bagaimana dalam menemukan mentor yang sesuai untuk passion kita gitu, Mbak? Kalau saya kebetulan nulisnya non-fiksi, dan mentor saya non-fiksi juga. Jadi kalau bisa, Bapak Ibu mau nulis apa dulu nih? Buku fiksi atau buku non-fiksi? Kalau Bapak Ibu mau nulis novel fiksi, ya harus cari mentor yang biasa menulis novel juga gitu. Jadi untuk mencarinya kembali lagi kita ikut komunitas Bapak Ibu. Jadi bisa bertanya siapa nih yang sudah penulis profesional, non fiksi siapa, penulis profesional fiksi siapa gitu. Terus Bapak Ibu baca tulisannya, saya suka, saya mau kayak dia kayak gitu. Nah itu bisa kita jadikan mentor, Mbak. Saya mau dong jadi mentor dengan Mbak seperti itu. Oke, pertanyaan dari Mbak Susi Uriantini. Tadi disampaikan menulis yang menarik itu kalau ada konflik. Bisa dicontohkan, Mbak, seperti apa konflik-konflik yang ada di buku? Oh, yang konflik ada di buku saya itu pada saat misalnya pada saat BIMTEK saya berkonflik dengan peserta BIMTEK gitu kan. Lalu pada saat di jalan tol saya berkonflik dengan driver yang membawa saya pergi ke Bandung. Ya konflik seperti itu aja yang kita rasakan. Jadi lebih ke sehari-hari ya, Mbak ya? Ya, karena kan saya menulis berdasarkan pekerjaan saya begitu. Oke, lanjut dari Fahri. Saya Mbak. Capil Makassar. Banyak nih, Mbak, masih banyak. Dari Karantina Makassar, Mbak. Untuk buku berikutnya, boleh nggak Mbak Salbia menceritakan tentang pengalaman teman-teman karantina yang ada di lapangan seluruh Indonesia dengan mencari narasumber teman-teman di daerah. Oh iya, boleh sekali. Jadi lebih ke antologi keren juga kali ya, Mbak? Ya, lebih ke antologi. Jadi yang menjadi penulisnya petugas-petugas karantina juga gitu. Sebenarnya udah ada loh, Mbak. Jadi di karantina itu sebelumnya sudah ada buku antologi. 0,0 kok judulnya, Bu Maya kok penulisnya. Nah, itu menceritakan bagaimana mereka sebagai sebagai pejuang gitu kan, pejuang di garda terdepan, menceritakan bagaimana pengalaman mereka, itu juga sudah ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya Mas Fahri mau membuat kembali, tidak apa-apa. Nanti saya fasilitasi. Maksudnya siapa-siapa aja yang mau ikut gitu kan, atau mungkin hanya analis perkarantinaan saja, nanti yang dokter hewannya tersendiri gitu kan, karena kan beda-beda kan setiap karantina tumbuhan atau enggak karantina hewan. Saya bisa Mas Fahri memfasilitasi, nanti saya kontak Mas Fahri kira-kira siapa aja yang mau ikut, nanti kita buat buku antologinya khusus untuk karantina di UPT operasional. Nanti misalnya dari Makassar, Banjarmasin, Balikpapan gitu kan, atau enggak Soekarno-Hatta, Tanjung Priuk. Tanjung Priuk nanti bisa suami saya berkontribusi gitu kan, bisa juga. Oke. Mas Fahri, terima kasih. Good idea. Lanjut pertanyaan dari Pak Ramlan. Selamat Mas Albia, semoga Allah berkahi segala urusannya. Buku ini butuh berapa waktu lama untuk jadi buku? Berapa lama menulis buku ini sampai jadi terbit, Mbak? Oh, kalau menulis buku ini sih cuma sebulan. Tapi self-editingnya November, Desember, 3 bulan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya menulis itu mudah, tapi mengeksekusi menjadi tulisan yang benar itu yang susah. Jadi ada aja kendalanya, apalagi pekerjaan kita kan bertubi-tubi. Belum selesai, udah dikasih lagi. Belum selesai, udah dikasih lagi. Kan kita harus menomorsatukan pekerjaan kita kan. Kalau buku mah masalah belakangan gitu kan, di sela-sela waktu ada. Nah itu, mengeksekusinya itu loh yang susah. Kalau bikin bukunya mah
nulisnya gampang, sebulan juga selesai gitu kan. Cuma eksekusinya, ngeditnya ini kira-kira bahasanya enak gak sih kalau dibaca sama orang? Terus ini kira-kira garing gak sih? Nah, itu yang agak susahnya di situ. Kalau menurut saya pribadi sih. Oke. Dari Bu Siti Hamidah, bagaimana tugas-tugas dilakukan di saat pandemi COVID-19 ini? Apa hambatannya, Mbak? Tugas-tugas apa ya? Tugas kantor. Tugas kantor dan juga mungkin aktivitas menulisnya. Terus mungkin apa ada apa niat nanti untuk menulis pengalaman saat COVID, Oh iya, Ibu. pandemi COVID. Iya. Soalnya ini juga menyangkut karantina, tetapi karantina di ini ya kesehatan. Itu Iya, jadi pada saat pandemi COVID ini kan memang kita kan dirumahkan istilahnya ya Bu ya, bukan dirumahkan nggak bekerja, tapi kita tetap bekerja kok, gitu. Jadi pada saat pandemi COVID juga, saya juga tetap menulis. Alhamdulillah, memang banyak tema-tema yang berkaitan dengan aktivitas kita. WFH. Gitu Bu. Apa Bu? WFA, iya, work from home gitu. Jadi pada saat WFH, kita juga banyak tema-tema, kalau Bapak Ibu mau ikutan, monggo silakan, tema-tema yang berkaitan dengan kegiatan kita pada saat pandemi COVID. Jadi selain pekerjaan yang kita lakukan di rumah ngapain aja sih selama WFH ini, itu bisa kita tulis. Saya masih aktif juga sih menulis terkait kegiatan pandemi COVID, tapi ini bukunya buku antologi, bukan buku solo. Jadi kita nulisnya keroyokan rame-rame. Iya. Lanjut dari Mas Fahri, ketika muda saya suka menulis dan juga punya blog, tapi sekarang semangat itu sudah berkurang karena ide-ide itu susah muncul seperti muda dulu. Bagaimana kiat-kiat agar tetap bisa memunculkan ide untuk menulis, Mbak? Kayaknya masih muda deh. Mas Fahri mah masih muda atuh. Jadi bagaimana? Ya sebenarnya mah niat ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita sudah berazam gitu kan, niat lillahi ta'ala gitu kan, semoga apa yang saya lakukan ini membangun peradaban dunia gitu kan, ibarat buahnya gitu kan. Itu insya Allah pasti ada aja jalan. Nggak akan ada buntu ide. Kalau seorang penulis, ngelihat orang lagi minum kopi aja itu bisa ditulis. Dia minum kopi kita bisa ceritain tuh jadi 5 halaman Bapak Ibu gitu. Insya Allah Mas Fahri, ide itu selalu muncul kalau kita memang dari awal sudah niatkan untuk menulis. Itu pasti ada ide. Oke, tanggapan dari Pak Wayan. Mantap Mbak Salbia, luar biasa menginspirasi. Saya sangat salut dan sukses selalu. Bagaimana cara atau trik untuk melanjutkan ide awal sehingga menjadi tulisan yang utuh dan tuntas? Ide awal. Jadi kalau sudah ada ide, Bapak eksekusi. Tulis. Terus ngapain lagi? Ya tulis lagi. Terus ngapain? Ya tulis. Pokoknya tulis aja kalau sudah ada ide. Jangan sampai terpotong. Apalagi misalnya, kayaknya nggak cocok. Enggak, yang menilai tulisan kita itu bukan kita, tapi orang lain. Setelah tulisan kita selesai, baru kita minta tolong. Ini kira-kira enak nggak sih dibacanya? Ini kira-kira kurang ngena nggak sih? Nah, itu baru bisa selesai tulisan kita. Jadi pas ada ide langsung tulis. Terus ngapain? Ya tulis lagi, itu aja udah. Pokoknya ditulis aja Bapak. Bisa gini kali ya Mbak ya, nulis dulu, nulis nulis lagi dan nulis terus gitu ya. Ya bisa. Nulis sekarang, nulis lagi. Sekarang nulis dulu, nulis sekarang, ya. Nulis lagi. Ya seperti itu Mbak. Oke, Itu Bapak. Ini saya juga penasaran nih Mbak ya, moderatornya penasaran juga mau bertanya. Di buku ini tuh ada disediakan semacam daftar istilah khusus karantina gitu nggak Mbak? Karena tadi kan sedikit Mbak bilang misalnya ada fosfit, apa itu saya nggak ngerti gitu. Ada nggak Mbak? Iya memang nggak ada, saya belum sempat kepikiran waktu itu pas sudah terakhir mau dicetak. Oh iya ya, harusnya saya tambahkan kayak glosari apa gitu kan. Kamu singkat gitu apa di belakangnya harusnya ya. Karena kan memang dulu saya targetnya memang awalnya ya untuk petugas karantina aja. Karena kan yang tahu kerjaan seperti ini kan petugas karantina dan stakeholder. Kalau stakeholder saya kira juga
cukup mengerti gitu kan, perusahaan-perusahaan eksportir juga cukup mengerti dengan istilah karantina gitu. Tapi kesininya kok malah di luar Kementan jadi banyak yang mau gitu kan. Padahal saya juga enggak, maksudnya berharap banget banyak orang yang beli juga enggak gitu. Jadi memang di tulisan saya, di buku saya belum ada penyantuman istilah seperti itu. Jadi kalau mau nanya, ya monggo langsung aja sama saya nanya. Oke. Kalau Pertanyaan misalnya terakhir nih, Mbak, setelah Mbak menerbitkan buku solo ini, bagaimana tanggapan dari pimpinan, Mbak? tanggapan dari pimpinan gimana ya Bu Maya kemarin? Kemarin dia bilang apa sih Bu Maya? Beliau bilang itu apa ya? Jempol apa gitu lah. Ya gitu. Pokoknya insya Allah beliau mendukung apa yang saya tulis insya Allah. Dan saya pun tidak, insya Allah saya tidak akan menulis hal-hal yang istilahnya menjelekkan, menjatuhkan instansi gitu kan. Karena memang saya tidak pernah ada konflik di instansi saya sendiri. Jadi justru saya sangat berterima kasih pada instansi saya, pada pimpinan-pimpinan saya gitu kan, yang telah memberi kesempatan. Nah ini waktunya saya berterima kasih dalam bentuk buku ini gitu. Ini dari Bu Niluh Putu Ida. Apa Mbak Salbia dulu pernah ikut kursus teknik menulis atau asal berani menulis saja? Oh enggak, saya asal berani nulis saja. Memang saya dulu dari zaman SMP paling suka pelajaran bahasa Indonesia sih sebenarnya. Nilainya paling tinggi bahasa Indonesia. Dan Mas, sekarang ini saya pada kalau kita misalnya ragu dengan kata-kata ini sebenarnya bakunya yang mana sih? Itu sering cek itu aja. Yang sering saya lakukan cek-cek KBBI. Oh ini yang benar, ini yang salah, itu aja. Tapi kadang-kadang namanya manusia masih ada yang salah, padahal udah dicek masih aja ada yang salah di tulisannya. Ya itulah proses ya, saya sangat menikmati proses itu aja. Ya. Ya, ini ada tanggapan dari Bu Julia Rosmaya nih, Bu. Menulis itu mudah, yang susah adalah membukukan tulisan kita. Jangan berhenti belajar ya, Salbia. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita buka sesi bertanya langsung. Hanya 2 orang ya, Bapak Ibu. Silakan. Saya Bu Ceria. Ya, Bu Nuni, monggo, Bu. Aduh, salut sekali. Terima kasih Bu Salbia sudah menginspirasi kita semua, Bu Salbia. Iya, Bu. Saya salut dengan Bu Salbia, dan itu mungkin bisa menjadi pembelajaran kita semua bahwa ternyata mengumpulkan catatan-catatan kecil, catatan-catatan harian kita itu ternyata bisa menjadi sebuah buku ya, Bu, yang bisa dibuat runut, rapi gitu, sehingga kita bisa mendapatkan cerita lengkap dari situ. Ini yang akan saya tanyakan Bu Salbia, bagaimana Bu Salbia bisa sampai runut itu, mendapatkan cerita-cerita dari tahun 2011 sampai sekarang, terutama untuk yang data-data yang dari Bu Salbia, mungkin karena tadi Bu Salbia sempat jadi sekretaris gitu ya. Kalau misalnya kita ke teman-teman yang lain yang nggak sempat jadi sekretaris, gimana kiat-kiatnya Bu Salbia? Terima kasih. Ya, Bu. Jadi kalau saya itu semua arsip atau dokumen saya buat satu folder, misalnya tahun 2011. Lalu di dalamnya ada folder lagi setiap kegiatan, misalnya BIMTEK pemantauan, lalu di dalamnya ada folder lagi. Jadi setiap folder di dalamnya ada folder lagi, Bu, dan itu kan pasti ada tanggalnya kan. Nah, saya ambil dari tanggal yang termuda, dari tanggal awal saya coba buka itu apa, oh ternyata isinya ini. Saya buka lagi tanggal selanjutnya, oh isinya ini. Jadi saya bisa runut dari situ, Bu. Begitu. Walaupun saya tidak jadi sekretaris, tapi saya sih berusaha ya
semua arsip pekerjaan itu bisa runut seperti itu, Bu. Itu Bu Nuni. Jadi pengelolaan di folder itu sangat membantu ya Bu. Iya, Ya. betul. Iya, betul. Betul. Pengelolaan penyimpanan di folder komputer kita ya. Iya, Bu, betul. Oke deh. Terima kasih Bu Salbia. Iya, sama-sama. Lanjut satu orang penanya lagi, silakan. Saya boleh, Mbak Ceria. Assalamualaikum. Silakan. Halo, kedengaran? Mbak? Iya, kedengeran, Mbak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Salbia. Ini keren banget. Tadi saya baru bergabung, maksudnya terlambat. Yang ingin saya tanyakan, mungkin tadi udah disampaikan atau belum, saya belum mendengar. Motivasi awal untuk menuliskan semua pengalamannya di karantina itu apa? Kemudian akhirnya menjadi sebuah buku, dan terus terang ini pastinya menginspirasi semua ASN bahwa ASN pun bisa sebenarnya untuk menulis sebuah buku. Jadi tidak harus juga berprofesi sebagai penulis atau apa gitu ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi motivasi awal tuh saya kepingin jangan sampai Bu pekerjaan saya yang sudah capek saya kerjain tuh hilang gitu aja. Saya nggak mau. Saya udah capek loh mengerjakan amanah yang diberikan negara ke saya, dan negara juga sudah memberikan ibaratnya biaya gitu kan, anggaran untuk saya melakukan pekerjaan tersebut. Jangan sampai itu hilang Bu. Kalau bisa itu harus dibukukan biar orang tahu apa yang saya kerjakan, dan kita bisa kasih manfaatnya ke orang lain. Itu Bu, saya kepingin sekali. Pokoknya setiap saya yang kerjakan, saya kepingin orang tahu manfaatnya dari pekerjaan yang telah saya lakukan. Salah satunya bisa kita tuliskan dalam bentuk buku, bentuk artikel, itu bisa Bu. Begitu, jadi motivasi saya seperti itu. Karena ASN ini kan banyak mengeluarkan biaya perjalanan dinas gitu kan. Sayang sekali kalau cuma hanya perjalanan dinas, selesai, buat laporan, selesai, terus pajang-pajang foto selfie di medsos, selesai gitu kan. Dan itu nggak ada manfaatnya untuk masyarakat gitu. Saya kepingin, oh saya ini ASN loh, abdi negara kan. Itu harus ada manfaatnya buat masyarakat. Selain buat negara, tugas kita sudah selesaikan, tapi buat masyarakat juga semoga berguna kalau kita share tulisan yang telah kita selesaikan gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu pokoknya sebenarnya semua pekerjaan ASN itu bermanfaat, Bu. Kita cuci gelas ukur di lab juga bermanfaat. Kalau orang masyarakat ibu-ibu rumah tangga, blogger-blogger teman saya itu mereka nggak tahu, Mbak, tuh gelas ukur tuh apa sih Mbak, kayak gimana sih kayak gitu. Nah, kalau saya kasih tahu ini loh yang kayak gini, oh gitu ya Mbak, oh iya makasih ya Mbak, dikasih tahu, iya. Jadi semuanya deh manfaat Bu, kalau kita bisa tuliskan pekerjaan yang kita telah lakukan. Itu Mbak. Oke, terakhir nih Mbak, gimana cara memesan bukunya? Bukunya terbatas, masih sisa berapa ya? Pesannya bisa langsung ke saya, karena saya juga cetaknya nggak banyak, cuma 150. Tahap awal cetak pertama, jadi kalau Bapak Ibu mau pesan masih ada, bisa langsung hubungi saya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya tentang bukunya ya Mbak, tentang pengalaman-pengalamannya, terus menjawab pertanyaan dari teman-teman nih yang sangat antusias. Tadi udah ada 86 partisipan Mbak, luar biasa ya Mbak. Alhamdulillah. Di karantina nih banyak supporternya Mbak. 86, 370. Iya, banyak yang terkena sinyal juga. Ini kita rekam sih. Kita rekam, nanti kita share ke YouTube dan kita share linknya di WA Group. Jadi, alhamdulillah ya, dari pengalaman Mbak Salbiah yang pengalaman bekerja, pengalaman berkaryanya, itu ternyata bisa dibuat menjadi sebuah buku yang insya Allah sih bermanfaat ya. Tadi saya juga cukup terkesima ada anak kecil yang mau ingin membaca ya Mbak ya. Jadi mudah-mudahan karya kita mungkin buat masyarakat yang sekarang juga bisa buat menginspirasi anak-anak agar mengetahui profesi di bidang pertanian.
Iya, betul. Saya juga kepinginnya Mbak jadi quarantine minded ya. Jadi anak-anak sekarang sudah mengenal tidak hanya polisi, tapi juga karantina juga mereka sudah mulai mengenal. Itu yang kepingin cita-cita saya ke depan gitu melalui blog-blog saya. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Salbia. Ada closing statement-nya, Mbak? Silakan. Closing statement saya mungkin ya, Bapak Ibu, kita bekerja itu bukan hanya sekedar nyari koin. Itu pasti ya, kita semua lihat kerja itu cari koin tuh pasti. Tapi di samping itu semua, kita bekerja itu untuk cari ilmu, untuk cari teman, cari kolega, berguna untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Insya Allah kalau misalnya itu sudah bisa kita niatkan ya, pekerjaan kita itu akan bisa membangun kemaslahatan umat untuk peradaban dunia itu luar biasa. Bisa berkah Bu pekerjaan bisa, insya Allah. Itu saja Mbak. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mbak Salbia, terima kasih teman-teman partisipan semua. Kita sudahi dulu bedah buku hari ini. Insya Allah besok masih ada ya. Besok itu justru Pak Sutri ya, pasangan suami istri yang ASN, menginspirasi juga membuat buku bersama-sama. Insya Allah sangat layak ya untuk kita simak besok. Insya Allah kita ketemu lagi besok jam 10. Nanti kita share link Zoom-nya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ceria. Live ya, izin live. Salbia. Iya Bapak. Terima kasih. Yo Bu.